1. Indonesia memiliki letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Apa dampak letak astronomis Indonesia tersebut? A. Indonesia memiliki 2 musim yakni musim penghujan dan kemarau. B. Indonesia memiliki 3 zona waktu. C. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. D. Jawaban A dan B benar. Letak astronomis Indonesia yang berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur, memiliki beberapa dampak, yaitu A. Indonesia memiliki 2 musim yakni musim penghujan dan kemarau betul, karena letak astronomis Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa, menyebabkan negara ini memiliki iklim tropis dengan 2 musim utama, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. B. Indonesia memiliki 3 zona waktu benar. Letak astronomis Indonesia yang membentang dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur, membuat negara ini memiliki 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, WIB, waktu Indonesia Tengah, WITA, dan waktu Indonesia Timur, WIT. 2. Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki A. Curah hujan tinggi, B. Gunung api aktif, C. Terjadi kemarau panjang, D. Angin yang kencang. Jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania adalah jalur pegunungan yang memiliki banyak aktivitas tektonik dan vulkanik. Karena Indonesia dilalui oleh kedua jalur ini, maka banyak terdapat gunung berapi aktif di wilayah Indonesia. 3. Sejarah perlu dipelajari, karena bisa memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Manusia, waktu, dan ruang memiliki keterkaitan dalam sejarah karena A. Memengaruhi kehidupan di masa lalu, B. Bagian dari unsur-unsur sejarah, C. Waktu dan ruang menjadi kunci utama dalam sejarah, D. Memengaruhi cara pandang terhadap sejarah. Dalam studi sejarah, manusia, waktu, dan ruang adalah 3 unsur utama yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai pelaku sejarah, waktu sebagai kronologi peristiwa, dan ruang sebagai lokasi terjadinya peristiwa. 4. Jarak antara Jakarta dengan Cirebon adalah 50 km, sedangkan jarak di peta hanya 5 cm. Tentukan berapa skalanya, A1:1000, B1:10.000, C1:100.000, D1:1 juta. Jarak sebenarnya antara Jakarta dengan Cirebon adalah 50 km, atau 50.000 meter, jarak pada peta adalah 5 cm atau 0,05 meter. Skala sama dengan 50.000 meter dibagi 0,05 meter, sama dengan 1 juta. 5. Seiring dengan perkembangan teknologi, fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari dapat dimanfaatkan untuk pengembangan transportasi berbasis online, perhitungan estimasi biaya ekspedisi pengiriman barang secara cepat, perhitungan lama waktu yang dibutuhkan untuk barang sampai pada alamat tujuan, dan memudahkan menemukan alamat tujuan. A benar, B salah. Seiring dengan perkembangan teknologi, peta digunakan untuk pengembangan transportasi online, perhitungan estimasi biaya pengiriman, estimasi waktu pengiriman, memudahkan menemukan alamat. Jadi, pernyataan ini adalah benar.
6. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa bisa hidup tanpa bantuan orang lain. A. Benar, B. Salah. Manusia sebagai makhluk sosial, berarti bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia memerlukan interaksi, kerjasama, dan dukungan dari sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkembang. Jadi, pernyataan ini adalah salah. 7. Berikut ini merupakan agen-agen sosialisasi yakni keluarga, sekolah, kelompok sepermainan, dan media massa. A. Benar, B. Salah. Agen-agen sosialisasi ini benar-benar berperan dalam proses sosialisasi, yaitu keluarga, sekolah, kelompok sepermainan, dan media massa. 8. Polisi sedang menghentikan seorang pengguna sepeda motor yang mencoba menghindari razia lalu lintas. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma, A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma hukum. Pengguna sepeda motor yang mencoba menghindari razia lalu lintas melanggar peraturan lalu lintas, yang merupakan bagian dari norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi dan bersifat mengikat, serta memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya. 9. Seorang konglomerat membeli sebuah mobil Lamborghini untuk hadiah ulang tahun anaknya. Hal tersebut berarti untuk memenuhi kebutuhan, A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Sekarang. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat kemewahan atau pelengkap, yang biasanya dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Membeli mobil Lamborghini untuk hadiah ulang tahun termasuk dalam kategori kebutuhan tersier, karena bersifat mewah dan bukan merupakan kebutuhan dasar atau sekunder. 10. Seorang tukang bubur menabung selama 15 tahun agar bisa berangkat haji ke Tanah Suci. Berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan tukang bubur tersebut telah melaksanakan kebutuhan, A. Sekarang, B. Masa mendatang, C. Mendesak, D. Sepanjang waktu. Menabung selama 15 tahun untuk berangkat haji adalah contoh pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Kebutuhan ini direncanakan jauh-jauh hari dan bukan untuk dipenuhi segera, melainkan pada waktu yang akan datang setelah persiapan yang matang. 11. Bapak mengajak anak dan istrinya berwisata ke Bali. Hal ini termasuk kebutuhan berdasarkan sifatnya yakni kebutuhan, A. Jasmani, B. Rohani, C. Primer, D. Tersier. Berwisata ke Bali termasuk dalam kebutuhan rohani, karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan emosional, psikologis, dan kebahagiaan. Kegiatan ini memberikan kesenangan, relaksasi, dan mempererat hubungan keluarga, yang semuanya merupakan aspek dari kebutuhan rohani. 12. Haruka menolong kucing yang terjebak dalam saluran air. Karena diajarkan orang tuanya untuk tolong-menolong dengan makhluk hidup lainnya, merupakan pengaruh dari agen sosialisasi, A. Keluarga karena adanya pembiasaan penerapan nilai yang bersumber dari perasaan dan estetis, B. Keluarga karena adanya penanaman nilai material secara terus-menerus, C. Keluarga, melalui penanaman dan pembiasaan nilai material, D. Keluarga, melalui penanaman nilai kebaikan.
Haruka menolong kucing yang terjebak karena diajarkan oleh orang tuanya untuk tolong-menolong dengan makhluk hidup lainnya, merupakan pengaruh dari agen sosialisasi keluarga melalui penanaman nilai kebaikan. Keluarga berperan dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak, termasuk kepedulian terhadap makhluk hidup. 13. Seorang kepala desa sedang memperbaiki jalan yang rusak menggunakan dana desa untuk kelancaran transportasi masyarakatnya. Hal tersebut merupakan kebutuhan berdasarkan subjeknya yakni kebutuhan A. Individu, B. Kelompok, C. Masa akan datang, D. Sekarang. Perbaikan jalan yang dilakukan oleh kepala desa menggunakan dana desa untuk kelancaran transportasi masyarakat, mencerminkan kebutuhan berdasarkan subjeknya yaitu kebutuhan kelompok. Ini karena tindakan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu. 14. Perhatikan barang-barang berikut ini. A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 6, C3, 4 dan 5, D4, 5 dan 6. Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan tanpa batasan atau biaya. Berdasarkan daftar yang diberikan, udara, 1, sinar matahari, 2, dan air laut, 6, adalah contoh barang bebas, karena mereka tersedia secara alami dan tidak terbatas dalam jumlah, serta tidak memerlukan biaya untuk mengaksesnya. 15. Perhatikan jenis barang berikut. Barang yang termasuk dalam kategori barang komplementer ditunjukkan oleh nomor A1 dan 4, B2 dan 3, C2 dan 7, D5 dan 6. Barang komplementer adalah barang-barang yang saling melengkapi satu sama lain, dan biasanya digunakan bersama untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Berdasarkan daftar yang diberikan, Pertalite, 2, dan Pertamax, 7, adalah jenis bahan bakar yang saling melengkapi dalam konteks penggunaan kendaraan bermotor, meskipun mereka adalah produk berbeda, mereka berfungsi dalam konteks yang sama. 16. Perhatikan jenis barang berikut ini. Barang yang termasuk dalam kategori barang substitusi ditunjukkan nomor A1 dan 2, B3 dan 4, C4 dan 5, D6 dan 7. Barang substitusi adalah barang-barang yang dapat saling menggantikan dalam memenuhi kebutuhan yang sama. Berdasarkan daftar yang diberikan, barang substitusi adalah nasi, 1, dan roti, 2, keduanya adalah sumber karbohidrat dan dapat saling menggantikan sebagai makanan pokok. 17. Mesin untuk memproduksi makanan, minuman atau pakaian, termasuk alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya, yakni sebagai barang, A. Mentah, B. Barang jadi, C. Produksi, D. Konsumsi. Mesin untuk memproduksi makanan, minuman, atau pakaian termasuk alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya, sebagai barang produksi. Ini karena mesin-mesin tersebut digunakan dalam proses produksi, untuk menghasilkan barang atau produk lain yang akan memenuhi kebutuhan manusia. 18. Kayu yang baru ditebang dari hutan belum diolah masih berupa kayu gelondongan termasuk barang, A. Produksi, B. Setengah jadi, C. Jadi, D. Mentah.
Kayu yang baru ditebang dari hutan dan belum diolah masih berupa kayu gelondongan, termasuk barang mentah. Ini karena kayu tersebut masih dalam bentuk bahan baku yang belum mengalami proses pengolahan apapun. 19. Barang yang ketika jumlah barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan ketika jumlah barang ini berlimpah justru menyebabkan bencana bagi manusia. Misalnya api yang jumlahnya terbatas bisa digunakan untuk memasak, sumber penerangan dan penghangat ruangan. Namun, ketika api jumlahnya banyak justru dapat menjadi bencana bagi manusia karena dapat menimbulkan kebakaran. Barang ini disebut barang, A bebas, B ilit, C ekonomis, D sekarang. Barang yang ketika jumlahnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi ketika jumlahnya berlimpah justru menyebabkan bencana bagi manusia, disebut barang ilit. Contoh yang diberikan adalah api, yang bermanfaat dalam jumlah terbatas tetapi berbahaya dalam jumlah berlimpah. 20. Perhatikan daftar berikut ini. Data tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. A. Kebutuhan, B. Aktivitas, C. Interaksi, D. Norma. Data yang disajikan meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, pendapatan, status sosial, selera, dan adat istiadat. Faktor-faktor ini adalah variabel yang mempengaruhi kebutuhan seseorang. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda berdasarkan faktor-faktor tersebut. 21. Perhatikan pernyataan berikut ini. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat tersebut memiliki ciri khas yang menjadi karakternya, manakah yang termasuk ciri khas cerita rakyat? A1, 2, 5, 6, B3, 4, 5, 6, C1, 2, 3, 4, D1, 3, 4, 5. Cerita rakyat memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis cerita lain. Ciri-ciri tersebut termasuk, 1. Tidak diketahui pengarangnya, 2. Tidak diketahui secara tepat waktu kejadian, 3. Berisi tuntunan nilai, ajaran hidup, dan sebab akibat, 4. Menampilkan unsur sejarah. 22. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan tiga lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Aktivitas ketiga lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Selain dampak negatif, letak geologis Indonesia juga memberikan dampak positif yakni, A. Memiliki tiga zona waktu, B. Tanah menjadi subur, C. Memiliki musim penghujan dan kemarau, D. Memiliki sumber daya mineral yang sama. Letak geologis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, menyebabkan aktivitas vulkanik yang intens, yang salah satu dampak positifnya adalah tanah yang menjadi subur. Aktivitas vulkanik membawa material dari dalam bumi yang kaya akan mineral ke permukaan, sehingga tanah di sekitar gunung berapi menjadi sangat subur dan baik untuk pertanian. 23. Seseorang yang tinggal di wilayah pegunungan cenderung membutuhkan pakaian yang hangat. Sebaliknya orang yang tinggal di wilayah dengan cuaca panas cenderung membutuhkan pakaian yang lebih tipis. Hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan berdasarkan A. Jenis kelamin, B. Tingkat pendidikan, C. Lingkungan tempat tinggal, D. Kemajuan iptek.
Pernyataan bahwa seseorang yang tinggal di wilayah pegunungan cenderung membutuhkan pakaian yang hangat, sedangkan orang yang tinggal di wilayah dengan cuaca panas cenderung membutuhkan pakaian yang lebih tipis, mencerminkan perbedaan kebutuhan berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal mempengaruhi kebutuhan manusia, seperti kebutuhan akan pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah tersebut. 24. Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, interaksi antara wilayah A dan B melemah. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan ilustrasi gambar di atas adalah, A wilayah A tetap membeli beras ke wilayah B, B wilayah B tetap membeli sayur ke wilayah A, C wilayah A lebih memilih membeli beras ke wilayah C karena jaraknya lebih dekat. D wilayah B bisa saja membeli sayur dan beras ke wilayah A dan wilayah C. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan ilustrasi gambar di atas adalah wilayah A lebih memilih membeli beras ke wilayah C karena jaraknya lebih dekat. 25. Cynthia memanfaatkan waktu luang untuk membuat pesanan tas rajut untuk mendapatkan uang. Pernyataan tersebut mencerminkan tindakan manusia sebagai makhluk, A. Individu, B. Religius, C. Ekonomi, D. Sosial. Pernyataan bahwa Cynthia memanfaatkan waktu luang untuk membuat pesanan tas rajut untuk mendapatkan uang, mencerminkan tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi. Ini karena tindakan tersebut menunjukkan upaya Cynthia untuk menghasilkan uang atau pendapatan yang merupakan aspek utama dalam kegiatan ekonomi. 1. Pada sebuah peta terdiri dari komponen penyusun peta, sebutkan komponen penyusun peta. Komponen penyusun peta diantaranya, judul peta, mata angin, legenda, skala peta, inset lettering, sumber peta, dan garis astronomis. 2. Jelaskan perbedaan norma agama dan norma hukum. Norma agama adalah norma yang bersumber dari Tuhan dan sanksinya adalah dosa. Sedangkan norma hukum adalah norma yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara, dan sanksinya adalah penjara atau denda. 3. Sebutkan jenis barang komplementer dalam kehidupan sehari-hari. Jenis barang komplementer dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sapu dan serok, 2. Bolpoin dan tinta, 3. Handphone dan charger, 4. Mie dan bumbu, 5. Sikat gigi dan odol. 4. Sebutkan contoh norma hukum. Contoh norma hukum, 1. Mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara, 2. Tidak melakukan hal yang melanggar hukum, 3. Membayar pajak. 5. Sebutkan contoh barang ilit. Contoh barang ilit, air, api, sinar matahari, udara.